aku Maria. Kali ini aku masih bare face kayak gini karena pastinya aku akan nge-review. Ini adalah salah satu complexion yang sebenarnya sih udah banyak kalian request ya dari lama, tapi malah banget baru bisa aku review karena kemarin tuh penuh dengan lip product baru. Jadi aku baru mulai ke complexion lagi. Dan ini adalah produknya dari Si Makeup yang pastinya harganya tidak masuk akal karena terjangkau ya. Langsung aja di videoku kali ini aku akan bahas kedua complexionnya. Yang pertama ini adalah Si Makeup yang Acne Cover Smooth Two-Way Cake-nya yang seperti ini. Udah gitu yang kedua bedak taburnya yang namanya Acne Micro Setting Powder. So untuk keduanya ini bakal langsung aku pakai aja di wajah aku, tapi ini bukan kayak video battle yang mencari mana yang lebih baik ya. Aku hanya akan membandingkan teksturnya aja karena sebenarnya ini juga bukan apple to apple, yang satunya bedak padat, yang satunya bedak tabur. Nanti kayak gimana untuk hasilnya? Kira-kira bedanya seperti apa sih waktu dipakai di wajah aku, finishnya dan juga ketahanannya. So buat kalian mungkin yang udah nge-request video ini dan masih nunggu sampai sekarang, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, itu tadi untuk detail package luarnya kalian udah lihat ya. Yang pasti untuk kedua produk dari Si Makeup ini, salah satu brand lokal yang sudah ada nomor BPOM-nya, jadi aman ya buat kita pakai. Dan sekarang aku akan bahas satu persatu packaging dalamnya, mulai dari yang smooth two-way cake-nya dulu. Jadi di sini warnanya kayak warna-warna pinky soft banget ya. Berbentuk bulat kayak gini dengan ada nama brandnya di bagian depan. Terus di bagian belakangnya selain nama produk, dia juga ada kandungan-kandungannya nih. Karena memang ini untuk tipe kulit yang berjerawat, di sini ada salicylic acid, niacinamide, dan juga safflower. Setahu aku sih salicylic acid emang aman dan bagus ya buat kalian yang acne prone. Kalau untuk niacinamide berarti nanti dia ada efek mencerahkannya gitu kah di wajah. Nanti kita akan langsung lihat aja. Dan expiry date-nya sih sampai di tahun 2026, tapi ternyata setelah dibuka ini hanya bertahan selama 6 bulan aja. Jadi nggak terlalu lama ya. Netonya sendiri ada 9 gram. Untuk harganya kalau aku cek nih di official store-nya sekitar 78.000. Menurut aku sih untuk two-way cake harga segini udah lumayan terjangkau ya. Udah gitu di bagian dalamnya aku bakal buka aja nih. Ada kaca, udah gitu langsung bedaknya di sini. Dan biasanya sih di bagian dalam ada puffnya nggak sih? Ya bener nih, ada puffnya seperti ini. Aku bakal kasih tunjuk. Menurut aku untuk puffnya ini lumayan empuk dan agak tebal juga. Jadi sepertinya akan bisa nih nanti membantu mengaplikasikan di wajah ya. Dan sekarang masuk ke bedak taburnya nih. Yang di sini dia masih warna-warna soft pink, di bagian bawahnya tuh glossy bening. Dan kita bisa langsung lihat untuk warna dari bedaknya itu kayak putih gitu. Karena memang sesuai namanya nih, Acne Care Micro Setting Powder. Jadi biasanya kan kalau setting powder tuh kalau misalnya warnanya kayak gini berarti dia kayak translucent gitu ya. Nggak akan merubah warna dari kulit kita. Dan di sini untuk expiry date-nya dia sampai di tahun 2026. Tapi yang anehnya kenapa nggak ada masa berlaku ya? Bentar aku lihat dulu di sini. Oh, ternyata untuk bedak taburnya lebih lama, setelah dibuka bisa berlaku sampai 12 bulan atau 1 tahun. Udah gitu untuk netonya ada 12 gram, lebih banyak dari two-way cake-nya. Di harganya, sebentar aku cek dulu, 68.000. Justru ini isinya lebih banyak dengan harga yang sedikit lebih terjangkau dan masa berlakunya lebih lama. Biasanya sih kalau aku, karena tipe muka aku tuh normal to oily, aku sering pakai translucent powder kayak gini karena berasa lebih ringan aja sih di wajah. Dan lebih tahan juga dipakai seharian tuh, hasilnya tetap natural di muka. Udah gitu kalau aku buka bagian dalamnya, pastinya dia dilengkapi puff seperti ini. Wow, puffnya sih ini lumayan tebel ya, halus juga dan ya lembut. Nanti kita akan lihat aja waktu dipakai di wajahku kayak gimana. Dan ini bisa masuk 3 jari kayak gini. Udah gitu di bagian dalamnya masih ada penutupnya seperti ini, dan kalau dibuka nih, barulah ada bedaknya nih dengan jaring-jaring halus gitu di bagian tengahnya. Ya pokoknya ini kayak loose powder pada umumnya ya secara packaging. Dan tanpa berbasa-basi lagi, pastinya kalian udah penasaran kan dipakai di wajahku kayak gimana? Langsung aja aku bakal matiin ring lightnya terlebih dahulu.
ya. Kayak gini untuk pencahayaannya aku pakai sinar matahari dari jendela ya, biar lebih real aja warnanya di kulit aku. Tapi karena memang jendelanya di situ, bagian kiri tuh biasanya kayak sedikit lebih gelap gitu. Cuman seperti biasa bakal aku zoom aja ke muka aku ya biar lebih jelas. Oke, ini untuk muka aku sudah langsung aku zoom dan kondisi wajah aku kayak gini. Ada beberapa imperfection kayak area bawah mata yang gelap, noda-noda di pipi, dan juga sedikit bekas-bekas jerawat di dagu. Dan sekarang karena melihat kondisi wajah aku tuh nodanya lebih banyak kan yang sisi kanan ya. Jadi aku akan pakai untuk si bedak tabur tuh di sisi kiri wajah. Sedangkan bedak tuekeknya di sisi kanan biar kayak dia tuh lebih mengcover gitu. Karena biasanya kalau tueke kan coveragenya lebih bagus ya. Sebagai informasi, aku nggak akan pakai base apapun di muka aku, jadi langsung tempel bedaknya aja. Kira-kira kayak gimana nih nanti hasilnya? Langsung aja aku akan pakai yang bedak taburnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau dilihat dari warnanya dia sepertinya translucent gitu, jadi seharusnya nggak akan merubah apapun. Bener-bener kayak putih banget kayak gini ya. Coba aku akan aplikasikan. Oh ya, untuk bedaknya ini sebenarnya ada berapa macam sih yang tabur? Bentar aku lihat dulu ya. Oh, sepertinya dia cuman ada satu warna sih. Jadi yang translucent aja. Aku akan pakai di sisi kirinya menggunakan puff. Agak lumayan beterbangan ya bedaknya. Tapi kalau aku lihat di sini, oke, dia sudah cukup sedikit membuat kelihatan matte gitu. Bentar ya, aku akan ratakan dulu. Dan bakal aku zoom. Ini bagian yang sudah diaplikasikan bedaknya. Kalau bandingin sama sini, bener-bener yang sini udah matte ya. Walaupun nggak ada coverage apa-apa, karena memang dia setting powder. Yang sini masih kelihatan glowy-glowy. Oh ya, aku lupa ini kalau di penutupnya tuh ada kacanya ya. Aku buka dulu biar dia bisa difungsikan buat ngaca. Dan barulah aku lanjut mengaplikasikan si bedak taburnya di sisi kiri wajah aku. Menurut aku untuk puffnya ini cukup empuk, nyaman ya dipakai mengaplikasikan. Dan pastiin kalian udah skin prep terlebih dahulu. Kalau mau pakai bedak aja kayak aku seperti ini. Minimal sih pakai moisturizer sama sunscreen karena ini memang di siang hari ya. Sehingga nanti untuk bedaknya tuh benar-benar bisa nempel. Aku aplikasikan lebih banyakan di sekitaran hidung aku karena memang area situ yang lebih gampang berminyak, area T-zone-nya. Dan seperti ini untuk hasilnya. Dan sesuai klaimnya di sini dia menyebutkan bedak yang berfungsi untuk membantu menyerap dan mengurangi minyak serta keringat berlebih. Kalau secara kelihatannya sih memang iya ya, di muka aku itu dia sudah bisa membuat lebih matte gitu dibandingkan sebelumnya yang masih glowy-glowy. Sehingga di wajah kelihatan lebih matte walaupun hasilnya sendiri dia tidak menyamarkan noda ya, hanya ngeset aja. Karena memang biasanya untuk setting powder kayak gini dipadukan dengan foundation ataupun cushion. Jadi di sini sudah normal banget kalau dia nggak cover imperfection. Udah gitu membantu memberikan tampilan yang halus pada wajah. Kalau aku pegang sih ini memang teksturnya sih menurut aku kayak agak kering tapi smooth gitu. Kayak berasa ada bedak di muka walaupun rasanya ringan. Secara ini bedak tabur ya. Lanjut sekarang aku akan aplikasikan untuk tuekeknya di sisi kanan wajah aku ya. Di sini tadi dia juga udah ada sponsnya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Walaupun harganya terjangkau, udah lengkap kayak tuekek-tuekek pada umumnya. Aku langsung akan ambil aja nih. Wow, langsung keangkat segini dan aku akan aplikasikan di area bawah mata aku. Sedikit aku zoom. Oh ya, ini juga ada kacanya tapi belum aku buka lagi penutupnya. So masih buram gitu. Oke, ini udah aku buka. Dan aku akan pakai bedaknya. Oh ya, untuk shade-nya ini aku pakai yang custard chalk ya, namanya custard chalk ya, itulah. Terus aku akan, wow. Nih, kalau bedak padat mah beda ya. Beberapa kali tap kayak gini aja udah langsung kelihatan coveragenya. Bisa mengcover si area bawah mata aku yang gelap nih. Wow. Dan hasilnya kalau aku lihat juga nggak terlalu yang matte banget sih, kayak masih natural gitu. Kelihatan kan ini kayak lebih nutup dibandingkan yang sebelah sini. Dan kalau misalnya kalian merasa kurang bisa ditambahin lagi nih coveragenya. Wow. Dan lanjut ke bagian yang lainnya. Oke, untuk puff dari tuekeknya ini menurut aku enak ya dipakainya karena dia cukup empuk, udah gitu agak besar juga.
Jadi waktu diaplikasikan di muka nggak membutuhkan waktu lebih lama. Cuman udah mulai kelihatan ya tuh coveragenya di muka aku lebih nampol tuh Way Cake dibandingkan yang bedak taburnya, itu udah pasti. Dan karena ini di leher aku tuh lagi agak gatal-gatal kemarin karena cuacanya bener-bener panas, aku tuh kadang kayak gitu, keringetan dan gatal-gatal. Ini coba aku cover pakai si Way Cake-nya. Ternyata bener-bener bisa menyamarkan ya tuh kelihatan. Tadi yang awalnya merah-merah ini udah mulai tersamar kayak warna kulit aku. Dan seperti ini untuk hasilnya di wajah aku di bagian Way Cake ya. Untuk shade yang custard menurut aku cocok ya. Dia kelihatan match dengan leher, jadi masih masuk ya di tipe skin tone aku. Dan untuk lemnya sendiri bedak wajah yang memiliki coverage medium hingga penuh dengan formula yang lembut. Kalau dilihat dari muka aku memang ini masih medium ya. Kayak area bawah mata, udah gitu noda-noda tadi bekas jerawat. Sampai ke di bagian leher aku yang kemerahan, dia tuh bisa menyamarkan, kelihatan lebih flawless aja. Tapi memang untuk noda-noda di pipi yang kegelapan masih ada kelihatan samar-samar. Dan yang kedua menyebutkan menyerap minyak berlebih dengan hasil akhir matte. Sama dengan yang bedak taburnya tadi. Memang finishnya di muka aku tuh dia matte, tapi kayak masih yang natural gitu. Dengan coverage lebih ada dibandingkan yang bedak taburnya tadi ya. Hasilnya kayak gini, di before after kalian bisa langsung lihat sendiri aja, dia udah bisa meratakan warna kulit aku. So misalnya kalian nggak punya imperfection kayak aku, pakai bedak Way Cake-nya aja kayak udah kelihatan flawless ya. Aku akan kasih lihat untuk before afternya di sini. Untuk di bagian yang loose powder, tadi seperti yang aku bilang dia tidak terlalu menyamarkan, tapi sama-sama udah ngeset matte. Untuk bagian Way Cake-nya kelihatan lebih flawless. Untuk menyeimbangkan ini di area bawah mata aku yang sisi kiri di bagian loose powder aku tambahkan Way Cake-nya ya, kayak biar lebih bagus aja karena memang lumayan gelap sih. Kayak gini hasilnya setelah dipakai di muka aku, kayak nggak kelihatan dempul sih, baik yang Way Cake ataupun loose powder. Lagi Way Cake-nya tadi udah aku swipe pakai brush, jadi hasilnya kayak lebih natural aja. Dan sampai di tahap ini aku bakal kasih lihat sudah jam 12.28. Jadi sekitar setengah satu gitu. Dan aku bakal selesaikan makeupku dulu, nanti aku balik lagi. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya di wajah aku. Kalian udah bisa lihat ya di situ, dua-duanya sih sejauh ini ringan di wajah. Tapi memang kelihatan lebih flawless si bagian yang Way Cake-nya. Cuman untuk ketahanan minyaknya kita nggak tahu nanti siapa nih yang paling. Jauh ini yang aku rasakan di wajah aku sih memang dua-duanya masih berasa ringan. Tapi memang untuk yang bagian loose powder lebih kerasa ringan sih. Walaupun secara coveragenya lebih flawless nih di bagian yang Way Cake-nya. Nanti kita tinggal lihat aja ya untuk ketahanannya seperti apa, bakal aku update di akhir video karena memang baru aku pakai di hari ini. So, pasti nonton videoku sampai habis ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, untuk tes ketahanannya, ini sudah jam 15.35, pakainya sekitar 3 jam ya di wajah aku. Ini agak mendung, jadi pencahayaannya kurang bagus. Tapi secara kelihatannya sih keduanya menurut aku belum ada yang berminyak. Kelihatan di lipatan hidungnya masih oke, dan muka aku juga masih kelihatan matte aja ya. Yang kelihatan agak glowy itu di atas ujung hidung aku, tapi yang lainnya masih oke. Update yang selanjutnya sudah jam setengah 9 malam, pakainya 8 jam, walaupun ini di rumah aja. Tuh tetap aja keringetan ya. Kelihatan di hidung aku mulai glowy berminyak, tapi coveragenya selain T-zone sih kayaknya masih kelihatan oke. Tuh, di bagian Way Cake. Sekarang di loose powdernya menurut aku juga kayak gitu. Trek tipis di bagian lipatan hidung, biar lebih jelas sekarang aku akan tap-tap menggunakan tisu aja. Di bagian Way Cake-nya lumayan banyak nempel, hal itu wajar ya karena dia memang coveragenya lebih nampol. Dan sekarang di bagian yang loose powdernya lebih minim karena memang dia translucent powder. Terus secara kelihatannya ini di daerah yang loose powder memang agak crack dikit di lipatan hidung, tapi masih ada dong bedaknya nempel di wajah. Yang Way Cake juga crack tipis dan kelihatan coverage lebih oke. Blush masih kelihatan ada di situ. Tapi memang kalau dilihat dari coveragenya jelas yang Way Cake-nya lebih bagus ya. Karena memang dari awal dia lebih nampol. Udah gitu kalau aku perhatikan ini di sekitaran dagu aku. Dia juga sebenarnya sudah mulai lumer tapi kayaknya nggak parah-parah banget. Di bagian dahi ini juga lumer tapi nggak terlalu banyak karena memang aku juga keringetan super duper ya. Cuman masih ada bedak nempel.
Coverage lebih oke Two-Way Cake, tapi masih kelihatan natural yang loose powder sih setelah dipakai lama seperti ini. So, untuk kesimpulannya, menurut aku sih ini untuk oil controlnya keduanya bagus. Hanya beda di coverage-nya aja, so ini tergantung preferensi. Kalau kalian lebih suka yang ringan, itu bisa pilih loose powder. Digabungkan sama foundation lebih oke, dan kalau mau lebih yang full coverage, bisa pakai Two-Way Cake-nya aja, nggak perlu pakai base sih menurut aku. Kelihatannya masih ada nih bedaknya di wajah aku. Aku akan kasih tunjuk untuk loose powdernya waktu dihapus nih masih nempel di kapas. Gitu juga dengan Two-Way Cake-nya, dia kelihatan lebih banyak ya. Karena memang secara dari teksturnya dia lebih tebel gitu. Dan ini untuk before after, sebelum sesudah dihapus makeupnya, kelihatan ya untuk keduanya masih ada bedaknya nempel di wajah aku. So, kalian lebih suka yang mana nih?